Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Umi Nasriati. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya? Saya mendoakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, wajah ceria, insya Allah bahagia, sukses, mulia. Bahagia dunia akhirat, sukses di dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudaraku, dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan atau mempraktekkan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang motivator, yaitu storytelling, ya, menceritakan sebuah cerita. Nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang motivator yang hebat. Bisa menceritakan tentang pribadinya, tentang kisah pengalamannya, kisah tentang orang lain, ataupun menceritakan hasil karangan. Nah, baiklah, saya mencoba menceritakan sebuah cerita tentang dua orang putri yang berasal dari sebuah desa. Katakanlah putri A yang berasal dari keluarga yang sederhana, kemudian putri B yang berasal dari keluarga yang serba mampu, serba kecukupan, dan boleh dikatakan kaya. Nah, kedua putri ini sangat erat hubungannya dalam persahabatan, seolah-olah tidak bisa dipisahkan lagi, ya. Tapi kehendak Allah menentukan lain. Di suatu ketika mereka setelah lulus SD harus berpisah karena putri A harus mondok di pesantren, diperintahkan oleh orang tuanya dan dipaksakan oleh nenek dan kakeknya. Pada awalnya dia terpaksa, sedih, namun pada akhirnya juga menyetujuinya, mengikuti perintah orang tuanya. Dan sedangkan Putri B melanjutkan pendidikannya ke SMP, sehingga mereka tidak sama jalan, ya. Pada saat putri A diantarkan oleh orang tuanya, yaitu ibunya, ke pondok, ya, untuk mondok di pesantren karena jadwal sekolahnya sudah mulai dan harus mondok, maka diantarlah oleh ibunya. Nah, sesampainya di gerbang, putri A menangis. Dia menangis sedih sekali. Dia menangis dan menangis. Kemudian dia menangis terus, terisak-isak tanpa kata.
Lalu ibunya memeluk. Ibu memeluk, mendekapnya sekuat-kuatnya. Ibunya menepuk bahunya, menepuk di pundaknya. Lalu ibunya berkata, "Anakku, menangislah, menangislah anakku sepuasnya. Tumpahkan semua rasa di hatimu anakku, di pelukan ibu. Karena besok setelah hari ini engkau tidak akan menangis lagi anakku. Engkau akan di suatu saat akan tersenyum anakku. Engkau tidak akan menangis lagi. Engkau akan tersenyum dan bahagia karena engkau telah mendapatkan ilmu." Pada saat itu, ibu dan ayahmu juga akan bahagia, akan tersenyum dan bangga kepadamu, wahai anakku. Kemudian ibunya melepaskan pelukannya, mengusap dua air mata di matanya, mengusap air mata anak, dan berkata tegas, "Wahai anakku, mulai besok engkau akan melangkah dan melangkah menuju kebahagiaan itu anakku. Dalam setiap langkahmu pasti ada rintangan. Oleh karena itu, jangan pernah engkau mendengar apa yang tidak perlu engkau dengar. Dan jangan pernah engkau melihat apa yang tidak perlu engkau lihat. Dan jangan pernah engkau lakukan apa yang tidak perlu engkau lakukan, wahai anakku. Berjalan terus berjalan, mengikuti proses pendidikan sampai engkau mendapatkan predikat terbaik, sampai engkau mendapatkan apa yang engkau cita-citakan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti anakku sebelum engkau mendapatkan tempat dan tujuanmu. Itu pesan ibu kepadamu, wahai anak. Ingat 3 hal. Engkau harus cerdas anakku. Engkau harus berakhlak. Dan engkau harus bertakwa. Supaya engkau bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Kemudian melepaskan anaknya menuju ke pondok. Nah, seiring waktu berjalan, Putri A lulus di pondok pesantren, kemudian diterima di salah satu universitas yang terbaik di kotanya dan lulus dengan peringkat terbaik. Putri A juga diterima di sebuah instansi pemerintah. Kemudian Putri A menjadi seorang profesional yang sukses. Putri A juga menikah dan mensukseskan anaknya. Haji, dia berhaji dan menghajikan kedua orang tuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Subhanallah. Inilah kisahnya Putri A. Sementara temannya
Putri B, dia memilih masuk SMP karena kita tidak tahu, barangkali merasa orang tuanya lebih mampu dan bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi, harus mengikuti pendidikan yang formal yang lebih bagus ya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Putri B dimanjai, diberi kebebasan untuk kebahagiaan di dalam proses hidupnya, di dalam meniti masa depan. Kemudian dia setiap malam main HP, game online, dan dibiarkan oleh orang tuanya untuk membeli apa kesukaannya, apa yang dia mau, diberikan oleh orang tuanya, dimanjai dan diberi kesempatan seluas-luasnya. Putri B juga bergaul yang tidak jelas, sehingga dia harus menikah sebelum waktunya. Dan di suatu ketika ketemu dengan Putri A, dia menangis dan menangis. Kenapa menangis? Karena dia merasa menyesal telah menyia-nyiakan waktu. Dia merasa rugi. Wal asri, demi masa, sesungguhnya hidup manusia akan merugi kecuali takwa dan berilmu, yang sabar, saling menasehati, saling mengisi. Nah, kesimpulannya bahwa dalam kisah ini kita sebagai orang tua bisa mengarahkan, jangan kita memanjakan anak kita tidak pada tempatnya. Kita beri kebahagiaan yang sifatnya sementara. Di awalnya dia bahagia, tapi di akhir hidupnya, di masa depannya, dia menangis dan menangis. Subhanallah. Kita lihat Putri A. Di awalnya dia menangis dan menangis, tapi di hari depan dia bahagia dan tersenyum dan tersenyum. Terwujud apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan, membahagiakan orang tuanya, berguna bagi orang lain, dan ilmunya terus berkembang. Dia terus mencari orang-orang yang lebih, dia mencari pembelajaran yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas dirinya, untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan bidang profesionalnya. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan, wahai ibu-ibu, wahai kaum ummi, jangan biarkan anak kita bahagia yang sifatnya sementara, namun pada akhirnya dia harus menangis. Kita juga akan menangis sebagai orang tua. Biarkanlah dia menangis dulu, menangis dan menangis pada awalnya, namun di akhir ceritanya, di akhir hidupnya, dia akan bahagia, tersenyum dan tersenyum. Demikianlah kisah storytelling ini. Semoga bermanfaat dan
saya ucapkan terima kasih kepada Kus. Semoga amal baik juga bisa membawa berkah kepadanya dan mohon bimbingan terus. Semoga lebih baik lagi. Akhirus salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.